Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Bian terkekeh. Ya udah jalan dulu ya, Bang. Daripada bulan madunya gagal nanti. Bahaya, ucap Bian. Oke. Hati-hati, sahut Zain. Ia pun tersenyum melihat tingkah adiknya itu. Zain merasa Ira tidak jauh berbeda dengan dirinya. Akhirnya mereka pun pergi. Sayang, mau beli camilan dulu, gak? Tanya Bian. Ia khawatir istrinya akan bosan jika tidak ada makanan ringan. Boleh, deh. Kalau gitu nanti mampir di minimarket aja dulu. Jawab Ira. Siap, sahut Bian. Mereka pun menuju ke minimarket sebelum melanjutkan perjalanan. Beli di situ aja ya, Yang? Tanya Bian saat melihat ada minimarket di depan. Ya udah, ada parkirannya, kan? Sahut Ira. Ada, tuh. Jawab Bian. Ia pun mengarahkan mobilnya ke minimarket tersebut. Kebetulan parkirannya sedang kosong, sehingga mobil Bian bisa masuk. Kamu mau ikut turun atau nunggu di sini? Tanya Bian, saat hendak turun dari mobil. Aku nunggu aja, deh, sahut Ira. Ia malas jika harus turun. Sebab di luar, matahari cukup terik. Ya udah, mau beli apa? Tanya Bian. Apa aja, yang penting snack sama minumannya, ya. Tapi aku mau air mineral sama yogurt aja minumannya, jawab Ira. Oke, sahut Bian, kemudian ia turun dari mobil. Bian pun masuk ke minimarket tersebut, kemudian ia mengambil keranjang dan memilih beberapa camilan. Ira dapat melihat Bian dari mobil, sebab posisi mobil menghadap ke arah minimarket dan Bian yang tinggi itu terlihat jelas dari dinding kaca toko tersebut. Ia pun tersenyum karena suaminya itu terlihat begitu tampan dan gagah. Suaminya siapa sih itu? Ganteng banget, gumam Ira. Ia jadi bangga sendiri bisa memiliki suami seperti Bian. Apalagi ketika mengingat bagaimana perjuangan hubungan mereka yang penuh liku-liku. Ya Allah, semoga kedepannya hubungan kami lancar. Izinkan aku untuk menghabiskan sisa hidupku hanya dengan dirinya. Amin, doa Ira. Awalnya Ira santai, tetapi ia mengerutkan keningnya saat melihat ada seorang wanita berseragam loreng menghampiri Bian. Siapa tuh? Gumam Ira. Ia yang sedang santai pun langsung duduk tegak. Awalnya Ira berharap itu hanya anak buah atau rekan kerja Bian yang menyapanya. Namun obrolan mereka terlihat cukup lama. Siapa sih? Baru juga doa, kenapa sekarang udah ada serangga pengganggu? Tanya Ira, kesal. Berhubung Bian masih asik berbincang dengan wanita itu, Ira pun bergegas turun dari mobil. Tak lupa ia mematikan mesin mobil dan menguncinya. Awas kalau kamu macam-macam ya, Bi, batin Ira. Ia terlihat begitu emosional. Ia pun masuk ke minimarket, kemudian langsung menghampiri Bian. Ia tak ingin suaminya semakin lupa diri jika dibiarkan begitu saja. Udah belum? Tanya Ira tanpa basa-basi. Wajahnya terlihat datar. Bian langsung menoleh. Ia hampir lupa bahwa ada istrinya menunggu di mobil. Iya, sayang, ucap Bian. Siapa, Bi? Tanya wanita itu. Ia melirik sinis ke arah Ira. Sialan, harusnya gue yang nanya dia siapa. Minta dijambak nih cewek, batin Ira. Wajahnya terlihat begitu kesal. Yah, ngambek deh ini mah, gumam Bian dalam hati. Ia dapat melihat jelas kekesalan di wajah Ira. Kenalin, ini istri aku. Namanya Ira, sahut Bian, kikuk. Bukan tidak enak hati, Bian hanya takut Ira marah. Ia sendiri tidak peduli dengan perasaan wanita itu. Oh, kamu udah nikah? Kok gak ngundang-ngundang, sih? Tanya wanita itu. Ia tak menghiraukan Ira. Ira pun kesal dibuatnya. Aku tunggu di mobil, ucap Ira, sambil berlalu. Sebenarnya sikap Ira seperti itu merupakan sebuah ancaman bagi Bian. Jika wanita tadi bisa bersikap lebih ramah pada Ira,
mungkin Ira tidak akan terlalu kesal seperti itu. Iya, sayang, sahut Bian, salah tingkah. Istri kamu jutek banget, sih. Tanya wanita itu. Tanpa ragu ia menjelekkan Ira di depan Bian. Sebab ia pikir Bian akan setuju dengan pendapatnya. Wajarlah, namanya juga lihat suami sama cewek asing. Apalagi kamu juga nyuekin dia. Padahal tadi aku berusaha ngenalin kalian. Mungkin kamu juga akan melakukan hal yang sama kalau ada di posisi istri aku, skak Bian. Ia tidak ingin istrinya dipandang sebelah mata oleh orang lain. Sehingga Bian berusaha membelanya. Ia paham mengapa Ira seperti itu. Wanita itu pun terkejut mendengar jawaban Bian. Ia tak menyangka Bian akan berani mengatakan hal seperti itu. Kayaknya kamu cinta banget sama dia, iya. Apa masih sama kayak hubungan kita dulu? Tanya wanita itu. Bian mengerutkan keningnya. Hubungan apa? Jelas aku cinta. Kalau gak cinta, mana mungkin aku nikahin dia? Ya udah kalau begitu aku duluan, ya, sahut Bian. Ia pun langsung berlalu. Bian bergegas membayar belanjaannya, kemudian menyusul Ira ke mobil. Ia tidak ingin Ira semakin marah jika dirinya terlalu lama di sana. Wanita itu adalah orang yang pernah Bian sukai. Dulu Bian berusaha mendekatinya, tetapi wanita itu selalu jual mahal. Mereka belum sempat menjalin hubungan. Namun perjuangan Bian untuk mendapatkan hatinya, membuat wanita itu merasa bahwa Bian sangat mencintainya. Bahkan ia yakin sampai saat ini Bian masih menaruh hati padanya. Padahal Bian sendiri sudah lama melupakan hal itu. Tadi Bian meladeni wanita itu karena membahas masalah pekerjaan. Sebagai sesama aparat negara, perbincangan mereka sangat sinkron, sehingga Bian sempat lupa waktu. Bian mengatur napas sebelum masuk ke mobil. Ia sangat khawatir Ira marah padanya dan membatalkan rencana mereka. Sayang, ini snacknya mau disimpan di mana? Tanya Bian saat membuka pintu mobilnya. Belakang, jawab Ira, singkat. Wajahnya terlihat kesal. Oh, ya udah aku simpan di jok tengah aja, ya. Tanya Bian, kikuk. Ia salah tingkah karena sadar istrinya sedang marah. Ira tak menjawabnya. Bian pun menaruh belanjaannya di jok tengah, kemudian masuk ke tempat duduknya. Bian tidak berani menanyakan apapun pada Ira. Ia langsung mengemudikan mobilnya, meninggalkan tempat tersebut. Yah, masa mau bulan madu suasananya malah horor begini, sih? Batin Bian. Siapa tadi? Tanya Ira. Suara Ira membuat Bian sedikit terkejut. Oh itu, teman lama. Dulu pernah satu divisi sama dia, jawab Bian. Ia berusaha santai agar Ira tak curiga. Temen apa temen? Tanya Ira lagi. Temen, yang. Kenapa? Kamu cemburu? Canda Bian. Ia yakin dirinya tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita itu. Sehingga Bian tidak merasa bersalah meski mengatakan hanya teman. Ira langsung memicingkan matanya ke arah Bian. Gak usah netting. Ini bukan masalah cemburu apa enggak. Tapi sebagai istri, aku merasa gak dihargai sama sekali. Paham? Skak Ira, kesal. Bian menggaruk tengkuknya. Duh, gimana, nih? Batin Bian. Aku sama sekali gak bermaksud begitu, sayang. Tadi kan ada yang nyapa, gak enak kalau dicuekin, jelas Bian. Aku gak nyuruh kamu nyuekin dia, kok. Tapi kan harusnya kamu bisa lebih tegas. Maaf, ya, mungkin kalau sikap cewek itu tadi gak nyebelin, aku gak mungkin sekesel ini. Tapi kamu bisa lihat sendiri, kan? Ira semakin kesal jika mengingat bagaimana tatapan wanita itu terhadapnya. Siap aku salah, ucap Bian. Ia tidak ingin berdebat lagi dengan istrinya. Saat ini ia hanya bisa mengakui kesalahannya. Bian tidak mau sampai bulan madunya gagal karena hanya hal sepele. Aku kecewa sama kamu, ucap Ira sambil memalingkan wajah. Meski sedang kesal, melihat Bian mau mengakui kesalahannya membuat Ira senang. Baginya Bian mau mengaku saja sudah cukup,
Tetapi rasa kesalnya masih ada walaupun ia tidak marah lagi. Yang, itu camilannya mau dimakan, gak? Tanya Bian. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan. Gak, jawab Ira, ketus. Haduh, pakai ketemu dia segala, sih. Jadi kacau gini kan bulan madunya. Gawat banget kalau sampai dia ngambek terus, batin Bian. Apa iya cewek tadi cuma temen lama dia? Tapi kenapa tatapannya ke aku sinis banget? Aku gak yakin, batin Ira. Kemudian ia memicingkan matanya ke arah Bian. Ia ingin menelisik apakah Bian berbohong padanya atau tidak. Semoga dia gak nanya macem-macem lagi, deh, gumam Bian dalam hati. Ira yang sedang kesal itu akhirnya terlelap. Sepanjang jalan Ira tidur dan Bian membiarkannya. Gak apa deh, daripada nanti marah-marah terus. Lumayan sekalian cas energi juga, hehe, gumam Bian. Beberapa jam kemudian, mereka pun tiba di resort tempat mereka akan bulan madu. Bian sengaja tidak membangunkan Ira. Ia turun untuk check-in lebih dulu dan meninggalkan Ira di parkiran. Saat Bian sedang check-in, Ira pun terbangun. Kemudian ia bingung karena hanya sendirian di sana. Loh, ini di mana? Gumamnya. Ira celingukan karena tidak mengenal lokasi sekitarnya. Tapi kayaknya ini di dalam resort, deh, gumam Ira. Tak lama kemudian Bian muncul dari dalam salah satu gedung tempat tersebut. Ira pun pura-pura tidur kembali. Ia ingin tahu apa yang akan dibicarakan oleh suaminya itu. Ya ampun, nyenyak banget tidurnya, sayang, gumam Bian saat kembali ke mobil. Ia pun menurunkan koper-kopernya dan meminta staf resort untuk mengantarkan koper mereka ke kamar. Setelah semua barang mereka dibawa oleh staf resort, Bian pun mematikan mesin mobilnya. Kemudian ia berjalan ke arah pintu Ira dan membukanya. Sayang, kita udah sampai, ucap Bian sambil mengusap pipi Ira. Kalau kamu gak bangun, biar aku gendong aja, ya? Tanyanya, sambil tersenyum. Ira tidak mau digendong. Akhirnya ia pun langsung bangun sambil pura-pura. Akhirnya bangun juga. Udah sampai, turun yuk, ajak Bian. Sahut Ira. Ia gengsi untuk langsung baik pada Bian. Hati-hati turunnya, ucap Bian, sok perhatian. Bahkan ia menuntun Ira. Aku bisa sendiri, ucap Ira, ketus. Oh, oke. Kirain mau digendong, hehe, sahut Bian. Gak lucu, ucap Ira, ketus. Ia masih gengsi untuk lunak pada Bian. Ngambeknya jangan lama-lama dong, sayang, ucap Bian, sambil menyoleh lengan Ira. Ira tidak menjawabnya. Ia berjalan lebih dulu dari Bian. Seolah tahu harus jalan kemana. Bian pun tersenyum. Saat Ira jalan lurus dan sudah jauh, Bian sengaja menunggunya. Kemudian ia memanggilnya. Sayang, cottage-nya yang ini, teriak Bian. Ia yakin Ira akan kesal sekaligus malu. Ira pun langsung menoleh. Kurang asem, aku dikerjain. Gumam Ira, kesal. Ia sangat emosi karena Bian telah membiarkannya berjalan jauh seperti itu. Akhirnya Ira kembali dengan wajah ditekuk. Ia malu karena sudah salah jalan. Saat ia tiba di cottage, staf resort sudah pergi. Sehingga hanya ada mereka berdua. Welcome, ucap Bian tanpa dosa. Ira pun langsung masuk tanpa menghiraukan Bian. Kesalnya yang tadi belum hilang. Kini ditambah lagi. Bian menutup pintu dan menguncinya. Kemudian ia membuntuti Ira. Gimana, kamu suka gak tempatnya? Sesuai gak sama harapan kamu? Tanya Bian sambil berjalan ke dekat Ira. Ira melihat-lihat sekeliling, ternyata tempat yang Bian pilih sangat cocok dengan keinginannya itu. Sehingga ia senang dan ingin berterima kasih pada Bian. Ira pun menoleh. Namun, saat melihat Bian tersenyum, Ira jadi kesal. Ia merasa seperti sedang diledek. Akhirnya ia pun mengurungkan niatnya untuk mengucapkan terima kasih. Haduh, saya Aang. Lagi bulan madu kok mukanya ditekuk aja, sih, gumam Bian sambil memeluk Ira dari belakang. Kamu nyebelin, ucap Ira,
ketus. Iya aku emang nyebelin. Maafin aku, ya, jawab Bian, kemudian ia menyandarkan dagunya di bahu Ira. Aku gak suka kamu terlalu akrab sama cewek lain, Bi, keluh Ira. Iya aku minta maaf. Aku janji gak akan kayak gitu lagi, jawab Bian. Kamu tahu gak, aku tuh tadi merasa gak dianggap sama kamu. Aku nunggu di mobil, kamu malah asik ngobrol sama cewek. Aku kesel. Aduh Ira, kalau kamu mau marah, silakan. Kamu mau pukul aku juga silakan. Tapi tolong jangan diemin aku, ya. Aku lebih baik dihajar daripada didiemin sama istriku sendiri, ucap Bian. Aku tuh sayang banget sama kamu, Ra. Gak pernah terpikir sedikit pun untuk gak menghargai kamu. Kan tahu sendiri gimana perjuanganku selama ini. Aku berusaha bertahan hidup cuma buat kamu, jelas Bian. Ira menoleh ke arah suaminya itu. Kap, Bian langsung mengecup bibirnya. Jangan sampai momen bulan madu kita ini gagal cuma karena kamu salah paham, ya. Aku yakin, kita sama-sama tahu perasaan satu sama lain. Jadi gak ada yang perlu diragukan lagi, ucap Bian. Ira hanya menatap suaminya tanpa berkata-kata. Aku masih trauma, Bi. Aku takut kamu ngilang lagi kayak dulu, ucap Ira. Bian menggelengkan kepala. Kalaupun aku hilang, kamu pasti tahu penyebabnya. Aku gak akan merahasiakan apapun dari kamu lagi, ucap Bian. Bi, harusnya kamu jawab kalau kamu gak akan ngilang lagi, dong. Ira protes. Ia kesal karena Bian tidak menyangkal. Masalahnya aku gak bisa bohong, sayang. Kan kamu tahu sendiri tugasku berisiko. Bahkan orang terdekatku pun bisa jadi musuh terbesar aku, ucap Bian. Dalam dunia kerjanya, Bian sadar siapapun bisa jadi musuh. Sehingga Bian harus siap dengan risiko terpahit sekalipun. Kamu resign aja, deh. Pinta Ira. Bian tersenyum. Gak semudah itu, sayang. Lagian kalau aku resign, nanti aku mau kasih makan kamu apa? Tanya Bian. Keahlianku cuma di sini. Aku juga udah susah payah membangun karir dari nol. Jadi berat buat ninggalin semuanya, lanjutnya. Ia bicara jujur karena tidak ingin memberikan harapan palsu pada Ira. Kalau kamu disuruh milih, kamu akan pilih kerjaan apa aku? Tanya Ira. Ia berharap Bian bisa memberi jawaban yang membuat hatinya senang. Untuk saat ini aku pasti pilih kamu. Kan kamu yang ada di hadapan aku, canda Bian. Kemudian ia mencumbu istrinya sambil memeluknya dengan mesra. Ira mendorong Bian secara perlahan. Berarti nanti kamu bisa gak pilih aku, dong? Tanyanya, saat Bian melepaskan tautan bibir mereka. Bian menatap Ira. Kamu kan tahu kalau aku sudah bersumpah untuk menjadikan tugas negara sebagai prioritas. Ia balik bertanya. Wajah Ira langsung murung. Iya, lirihnya. Ia tidak bisa protes untuk hal itu. Apalagi mereka sudah beberapa kali membahas hal itu. Maaf ya, sayang, ucap Bian sambil menangkup pipi Ira. Ia pun bingung karena tidak bisa berbuat apa-apa. Mengatakan janji manis pun tidak mungkin jika tak sesuai kenyataan. Yah, mau gimana lagi? Udah risiko aku, ucap Ira, pasrah. Sebenarnya ia hanya ingin jawaban gombal. Namun nyatanya Bian tidak bisa seperti itu. Sehingga Ira kecewa. Daripada mikirin yang enggak-enggak, mending kita kerjakan yang iya-iya, ucap Bian, genit. Ira mengerutkan keningnya. Apa? Tanyanya. Bian melirik ke arah tempat tidur. Ira langsung menyipitkan matanya. Ya ampun, Bi. Ini masih siang, loh, keluh Ira. Masalahnya di mana? Kan gak ada waktu khusus untuk iya-iya. Jadi bisa kapan aja. Lagian sekarang kita lagi bulan madu. Harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, jelas Bian. Dasar, bisa aja. Tapi ini kan baru nyampe, kita santai aja dulu lah, Bi. Sahut Ira. Ia sebal karena di otak suaminya hanya ada hal seperti itu. Ya udah. Gimana kalau santainya sambil berendam di jacuzzi?
Usul Bian. Ira memicingkan matanya. Itu mah sama aja. Paling ujungnya juga ke sana, tuduh Ira. Bian tersenyum lebar. Ia seperti maling yang tertangkap basah. Kamu jangan marah-marah terus, dong. Nanti aku makin pingin, bisik Bian. Dih, aneh. Loh, beneran. Makin kamu marah, makin gemesin. Aku jadi pingin bergulat biar kamu gak bisa marah lagi. Kan kalau lagi begitu kamu cuma pasrah, atau palingan ikut goyang, canda Bian. Sentak Ira. Ia malu membahas hal itu. Yuk, Bian seolah tak peduli dengan ucapan istrinya. Hish. Ira kesal, tetapi ia tetap mengikuti keinginan suaminya itu. Akhirnya siang itu mereka berendam di jacuzzi yang ada di balkon cottage mereka. Kebetulan balkonnya menghadap ke hutan. Sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihat ke arah sana. Aku ganti baju dulu ya, Bi, ucap Ira. Loh, ngapain ganti baju? Tanya Bian. Ya kan mau berendam, sahut Ira, heran. Gak usah pakai baju, sayang. Biar makin hangat, ucap Bian sambil menaik turunkan alisnya. Hei, mana ada orang gak pakai baju jadi hangat? Tanya Ira, gemas. Ada, dong. Kalau lagi begitu kan jadi hangat, jawab Bian, sambil mengedipkan sebelah matanya. Kamu mah bener-bener, ya. Lagian aku malu keluar gak pakai baju, ucap Ira, kesal. Ini kan bisa pakai bathrobe. Nanti pas di sana langsung lepas, usul Bian. Kayaknya kamu niat banget, ya. Tuduh Ira. Loh, iya jelas. Semua kan harus direncanakan dengan baik. Sebelum ke sini aku udah punya banyak planning, jawab Bian, jujur. Ira mengerutkan keningnya. Planning apa? Tanyanya. Planning berbagai macam gaya, bisik Bian, nakal. Ira ternganga. Bian, kamu sebenarnya kamu tuh udah pengalaman apa belum, sih? Kok kayaknya ahli banget buat masalah begituan? Tanya Ira. Udah, dong, jawab Bian. Bola mata Ira hampir melompat. Udah sama kamu, sayang. Kan kemarin kita sempat beberapa kali main. Jangan netting, deh. Ucap Bian sambil mencubit hidung istrinya. Bohong, tuduh Ira. Ya ampun, gak percaya banget. Bener, kok. Aku tuh kan bukan anak ingusan. Aku pernah bilang, kan. Kalau selama ini suka nonton film dewasa. Dari sana aku banyak belajar. Nah, sekarang waktunya praktikum. Masa belajar terus tapi gak praktek, ucap Bian. Ira menjebik. Pantesan otak kamu kotor. Kayaknya karena keseringan nonton, deh. Cibir Ira. Mungkin. Namanya juga mantan bujang tua. Aku kan normal, punya kebutuhan batin. Mending cuma nonton, gak sampai ngelakuin. Makanya sekarang waktunya aku melampiaskan yang selama ini terpendam, ucap Bian. Setelah itu Bian langsung memeluk Ira dan mencumbunya. Ia selalu berusaha menyerang Ira. Namun Ira yang merasa belum siap itu selalu menghindarinya. Aku belum siap. Ini kan abis perjalanan jauh, aku mau bersih-bersih dulu, biar wangi, ucap Ira, sambil mendorong tubuh Bian. Ya ampun, sayang. Kamu itu udah wangi. Udah, langsung aja, yuk. Aku udah gak sabar, nih, rengek Bian, manja. Sebentar aja. Kamu tunggu aku di sana, nanti aku nyusul, oke? Pinta Ira. Tapi jangan lama-lama, ya. Pinta Bian, memelas. Iya, cuma bersih-bersih terus pakai parfum. Biar kamu makin nafsu, bisik Ira. Bian pun tersenyum. Oke, kalau gitu aku tunggu di sana, sahutnya. Mendengar ucapan terakhir Ira, Bian jadi sangat senang. Dasar. Giliran dibilang begitu aja baru semangat, batin Ira. Ia sengaja menggoda Bian dengan kata nakal agar suaminya itu menurut padanya. Akhirnya Bian menunggu Ira di jacuzzi. Sedangkan Ira masuk ke kamar mandi untuk bersiap. Sambil menunggu Ira, Bian berendam tanpa mengenakan pakaian. Ia sengaja ingin menikmati momen romantis yang panas bersama istrinya itu. Kayaknya kalau malam lebih seru,
deh, gumam Bian sambil melihat pemandangan sekitar. Posisi cottage-nya berada di tebing, sehingga pemandangannya begitu memanjakan mata. Tak ada satu orang pun yang terlihat dari sana. Sebab di sana hanya ada hutan yang lebat. Sementara cottage di sebelahnya menghadap ke arah lain. Sehingga tidak akan ada yang bisa melihat mereka. Bian tersenyum membayangkan apa saja yang akan mereka lakukan di sana. Ia pun jadi semakin tidak sabar menanti istrinya. "Sayang, udah belum?" tanya Bian. "Sebentar," sahut Ira dari dalam kamar mandi. "Hih, kayak main petak umpet aja pakai nanya udah belum." Ira menggerutu. Beberapa saat kemudian ia sudah selesai dan menghampiri Bian dengan menggunakan bathrobe. Menyadari ada istrinya, Bian pun menoleh. Senyumannya mengembang sempurna kala melihat Ira di sana. "Sini, sayang," ajak Bian. Ira mendekat ke arahnya. Kemudian ia ikut bergabung dengan Bian ke dalam jacuzzi berisi air hangat itu. Set. Bian menarik tali bathrobe Ira. Seketika tubuh Ira pun terekspose. Keluh Ira. Ia langsung menutupinya dan celingukan. Ira khawatir ada orang lain yang melihat. "Udah, tenang aja. Aku gak mungkin berani seperti itu kalau ada orang lain, sayang," ucap Bian. Ia pun menarik bathrobe Ira, untuk membantu melepaskannya. Akhirnya Ira pun pasrah. Ia berjongkok, kemudian melepaskan bathrobe-nya. Setelah itu Ira pun masuk ke dalam kolam. "Wow, istriku memang seksi," puji Bian saat melihat tubuh istrinya. "Kamu nih," ucap Ira, sebal. "Udah, jangan banyak protes. Sini deket aku." Bian menarik Ira agar mendekat ke arahnya. "Mau ngapain, sih?" tanya Ira. Ia yakin suaminya pasti menginginkan sesuatu. Bian langsung menarik Ira. "Biasakan sama suami itu langsung nurut. Jangan suka ngebantah, nanti tuman," ucap Bian, gemas. "Ya abisnya kamu suka aneh-aneh, sih," ucap Ira, manja. "Apanya yang aneh? Namanya suami istri begini tuh wajar, sayang," ucap Bian, sambil merangkul pinggang Ira. Kemudian merapatkan tubuh mereka. Ira tersenyum. Ia sangat gemas melihat tingkah suaminya itu. "Tuh, kan, kamu mau. Emang wajar, sih. Tapi ini masih siang. Aku risih mesra-mesraan siang hari begini," keluh Ira. "Dulu waktu masih pacaran, kamu gak risih. Kenapa sekarang malah menghindar?" bisik Bian, nakal. Kemudian ia menggigit telinga istrinya itu. Tegur Ira. Ia malu disebut seperti itu oleh suaminya. Ketika sedang berpacaran mereka memang cukup sering bermesraan. Namun hanya sebatas bibir, tidak lebih. Mungkin karena belum halal, jadi mereka masih sangat menggebu-gebu. Sedangkan saat ini mereka sudah menikah dan sudah sering melakukannya. Sehingga Ira merasa Bian berlebihan karena semalam pun sudah. "Sayang, kamu harum banget, sih. Bikin aku jadi pingin usel-usel terus," ucap Bian sambil mengendus leher Ira. "Kamu mah gak harum juga diusel terus," skak Ira. "Hehehe, makanya jadi orang jangan bikin aku berdebar-debar terus. Kan aku jadi susah napasnya," ujar Bian. "Lah, apa urusannya?" tanya Ira. "Ada, dong. Kalau disalurkan debarannya berkurang. Jadinya lega," sahut Bian. "Idih, dasar. Itu mah bisaan kamu aja. Mana ada kayak gitu." Ira tidak percaya dengan apa yang Bian katakan. "Loh, ada. Emang kamu gak ngerasa kalau udah disalurkan jadinya lega? Aku juga jadi bisa istirahat, tidur nyenyak banget kayak semua beban udah diangkat," ujar Bian. Sejak tadi Bian sedang menggerayangi tubuh istrinya. Sementara Ira terus berusaha menepis tangan suaminya itu. "Kan semalam udah diangkat bebannya. Jadi harusnya kamu gak punya beban lagi, dong," ucap Ira. "Loh, selama ada di dekat kamu, aku akan terbebani terus, yang. Jadi kamu harus tanggung jawab," canda Bian. "Oh, jadi kamu nganggep aku beban?" tanya Ira sambil menekuk wajahnya. "Iya, beban yang menyenangkan,
Hehe, jawab Bian, salah tingkah. Ia takut istrinya itu marah. Ya udah kalau gitu jangan deket-deket aku. Biar gak terbebani lagi, sindir Ira. Ia kesal karena disebut sebagai beban oleh istrinya. Jangan, dong. Justru kalau kamu jauh, aku makin tersiksa. Emang belum cukup kita pisah setahun? Tanya Bian. Ya abisnya kamu tuh kalau ngomong sembarangan banget. Ira marah. Itu kan cuma bercanda, sayang. Udah jangan ngambek terus. Daripada berdebat, mending berantem, yuk. Ajak Bian. Ira mengerutkan keningnya. Berantem? Tanyanya. Iya, berantem, sahut Bian, sambil menaik turunkan alisnya. Haish. Ira pun semakin kesal. Meksi begitu Ira tak menolak ketika Bian mencumbunya. Saat bibir Bian mendarat di bibirnya, pria itu mendekapnya hingga tubuh mereka merapat. Enak, sayang, tanya Bian, setelah mereka selesai bergulat dan mengeksplorasi seluruh ruangan bungalau tersebut. Enak banget, Bi. Makasih, ya, sahut Ira sambil mengatur napasnya. Kap, Bian mengecup kening Ira, kemudian merebahkan tubuhnya di samping istrinya itu. Ini baru namanya bulan madu, sayang, bisiknya. Ira dan Bian baru saja bangun. Tadi mereka terlelap setelah asik bercinta. Yang, aku lapar, ucap Ira, manja. Sama, aku juga. Mau pesen makan apa? Kita makan di sini aja, ya. Ajak Bian. Iya, apa aja deh, yang penting cepet. Lapar banget, nih, sahut Ira, sambil menyelimuti tubuhnya. Bian pun menghubungi resto dan memesan beberapa menu. Tak lupa ia meminta agar makanannya dikirim cepat. Di sini dingin banget ya, Bi, ucap Ira sambil bersembunyi di balik selimut. Iya, makanya kamu harus deket-deket aku, sini. Biar hangat, ajak Bian. Ia pun memeluk istrinya itu. Kamu mah kayaknya kesempetan ya, Bi. Tuduh Ira. Meski begitu ia tidak menolak kala dipeluk oleh suaminya. Hehehe, mumpung lagi bisa berduaan, Yang. Kalau aku lagi dapat tugas khusus kan gak akan bisa begini, jelas Bian. Emang kamu bakalan sering dapat tugas khusus ya, Bi? Tanya Ira. Ya itu emang kerjaan aku, sayang. Begitulah risiko punya suami multitalent. Jadi diandalkan sama atasan, jawab Bian. Mulai deh, narsis, ucap Ira, sambil mencubit hidung suaminya. Dibilang aku tuh bukan narsis. Tapi percaya diri, sahut Bian, bangga. Iya, deh. Suamiku emang hebat. Saking hebatnya, selalu bikin istrinya sport jantung, ucap Ira, sambil memeluk Bian. Sebagai istri abdi negara, kamu harus memiliki kesabaran seluas samudera. Tapi aku yakin kamu pasti bisa, ucap Bian. Ira menatap suaminya. Kalau aku gak bisa, gimana? Tanya Ira. Jangan ngomong gitu, dong. Kita kan gak bisa milih, sayang, ucap Bian, manja. Iya, insya Allah. Semoga kita diberi kemudahan dalam menghadapi semuanya ya, sayang. Pinta Ira. Amin, tapi kamu jangan kaget kalau tiba-tiba aku dapat tugas dan mungkin akan makan waktu. Bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ucap Bian. Ia sengaja mengatakan seperti itu agar istrinya siap. Pengorbananku selama ini ternyata belum ada apa-apanya, gumam Ira sambil mendekap suaminya. Itu semua baru awal, Yang. Justru kita akan banyak berkorban lagi ke depannya. Semangat, ya, yang pasti, setiap ada kesempatan seperti ini harus kita manfaatkan dengan baik, jawab Bian. Sahut Ira. Ya udah, kita mandi, yuk. Biar pas makanan datang kita udah seger, ajak Bian. Ayo. Mereka pun beranjak dan pergi ke kamar mandi. Kemudian mereka mandi bersama. Kali ini mereka benar-benar mandi. Sebab kondisinya sudah lapar dan kedinginan. Untung ada air hangat. Kalau enggak, aku bisa menggigil, ucap Ira sambil membilas tubuhnya. Pastilah. Masa hotel semahal ini gak ada air hangatnya? Nanti aku komplain, timpal Bian.
Selesai mandi, mereka salat, kemudian menunggu makanan datang. Tapi udara di sini sejuk banget ya, Bi. Pemandangannya hijau. Cocok buat healing, ucap Ira, sambil duduk santai di sofa dan menikmati pemandangan yang ada di luar kamar mereka. Iya, dong. Kan sesuai dengan permintaan Nyonya, jawab Bian. Ia pun duduk di samping Ira dan menyandarkan kepalanya di paha istrinya itu. Tapi makanannya mana? Ya, lapar banget, nih, keluh Ira. Sabar, kan dimasak dulu. Kalau lapar emut ini aja dulu, canda Bian sambil menyentuh miliknya. Heh, sembarangan. Mana kenyang kalau itu doang mah, ucap Ira, gemas. Ya, lumayan lah buat nahan lapar, hehehe, ucap Bian. Tak lama kemudian pelayan pun datang untuk mengantarkan pesanan mereka. Permisi, ucapnya dari luar kamar. Nah, itu dia datang, ujar Bian. Ia pun beranjak dan membuka pintu. Haduh, Kang, lama amat, keluh Bian. Namun ia tetap ramah. Iya, maaf, kebetulan tadi lagi banyak pesanan. Ini mau disimpan di mana? Tanya pelayan. Tolong simpan di meja aja, jawab Bian. Pelayan pun menaruhnya di meja. Ia bingung karena mejanya berantakan dan ada jejak basah. Namun ia tidak berkomentar. Setelah menaruh makanannya, ia pamit pergi. Ayo makan, sayang, ajak Bian. Ira pun mendekat ke arah meja makan. Lah, mejanya kenapa basah gini, Bi? Tanya Ira, bingung. Bersambung.